Ada satu pertanyaan yang menyesatkan yang biasa dipakai oleh para pendukung pemerintah yang salah itu. Kenapa sih ngurus apa-apa di Indo tuh harus dikit-dikit ada uang pelicin? Iya. Harusnya malu ya sebagai negara Indonesia. Di Malaysia itu ya, kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ada Ini satu dia, pertanyaan yang menyesatkan yang biasa dipakai oleh para pendukung pemerintah yang salah itu. Apa kata Oke. mereka? Apa yang sudah kamu berikan kepada bangsa ini? Apa sudah kamu korbankan untuk negara ini? Ya salah pertanyaannya. Harusnya kita balik. Apa yang sudah negara berikan kepada kita? Apa yang sudah pemerintah berikan kepada kita? Karena kalian tahu nggak? Kewajiban negara, kewajiban pemerintah itu mensejahterakan rakyat, melindungi akidah, memberikan fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis, memberikan keamanan kepada rakyatnya. Itu kewajiban pemerintah. Jadi ketika saya kritik itu saya membentuk hak sebetulnya supaya pemerintah ini benar. Karena kalau pemerintah ini keliru, mereka salah, mereka tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihisab. Karena pemerintah ini kan pengurus rakyat. Nah, kalau dia nggak benar ngurusnya, dia akan dihisab oleh Allah, berdosa. Akan sebenarnya susah diingetin pemerintah gitu loh. Jangan dianggap orang yang benci, jangan dianggap orang pemberontak, bukan itu maksudnya. Kalian ngerti nggak sih cara bernegara itu? Ya bener sih, bener ya Pak. Bener, gue bilang 100% bener sih. Ya, gue banyak dapat apa komentar dari netizen kita itu, netizen Indonesia itu yang berkomentar di videoku itu yang ngomong gitu, apa sih yang kalian berikan kepada negara gitu. Apalagi TKI ya, jangan ditanya lagi. Kalau TKI yang bekerja di luar negara itu jangan ditanya. Kita itu TKI ini, buat kalian yang nggak tahu nih ya, TKI itu penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas loh. Jadi penyumbang uang terbesar ke negara itu nomor 2 itu adalah TKI. Jangan meremehkan TKI loh, karena banyak netizen kita itu yang meremehkan, bahkan merendahkan gitu. Jangan meremehkan loh. Bahkan bisa jadi yang kalian nikmati infrastruktur kayak itu, bantuan dari negara, bisa jadi itu dari sebagian dari uang kami. Jadi jangan sok-sokan lah gitu ya. Kok malah nanya apa yang kita berikan buat negara? Seharusnya negara loh berkaca diri apa yang telah diberikan kepada rakyat gitu. Rakyat itu bayar pemerintah, bayar pejabat publik itu untuk bekerja untuk rakyat gitu. Jangan sok-sokan lah gitu ya. Bener kata abang tadi tuh. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ini Kenapa dia sih guys. ngurus apa-apa di Indo tuh harus dikit-dikit ada uang pelicin? Iya. Nggak bisa normal kayak gitu aja. Uang rasuah. Aku mau cerita pengalaman aku waktu mau bikin paspor karena mau kuliah di Taiwan. Jadi waktu pas bikin paspor itu semua berkas persyaratannya udah lengkap. Udah di tahap akhir. Cuman di tahap pengen mau diambil aja paspornya. Tapi dipersulit banget sama petugas imigrasinya itu. Ditanya inilah itulah, ngalor ngidul, nggak jelas pertanyaannya. Sampai akhirnya si bapak ini dia ngomong, udah mana WA kamu sini. Terus aku tanya dong, buat apa pak? Buat apa? Ini kalau kamu mau cepet jadi paspornya, kamu harus bayar 600.000. Waduh. Terus gue bilang lah, loh pak, tadi saya udah bayar biaya paspor loh, biaya untuk pembuatan paspor loh, ini kan saya tinggal ngambil aja. Iya. Kok ada uang lagi? Malah dijawabnya apa coba sama petugas imigrasinya? Kamu mau cepet kelar nggak paspornya? Katanya mau kuliah di Taiwan. Kayak WTF. Karena waktu itu gue butuh paspornya cepet, jadi ya udahlah mau nggak mau deh nurutin kemauan dia. Tapi gue tawar, ini gue nggak mau kalau 600.000, boleh nggak 300.000 aja nih, kalau mau ambil sini. Nah itu kenapa alasannya, salah satu alasan kenapa kita itu sulit untuk maju.
Karena pejabatnya sendiri itu apa ya? Pejabat publiknya sendiri itu ya senang rasuah gitu. Kalau nggak ada uang pelicin itu namanya uang rasuah lah guys gitu ya. Buat kalian yang nggak paham uang pelicin itu apa, ya uang rasuah. Kita mau buat apa? Buat IC kah? Buat paspor kah? Buat KTP lah kata orang Indonesia. Itu harus ada uang gitu. Padahal kalau sebenarnya kita udah bayar uang paspor itu kan memang kena bayar ya. Kalau di Indonesia gua nggak tahu kalau di Malaysia. Tapi yang pasti kalau di Malaysia itu buatnya cepet. Setahu saya, gue pernah hantar kawan orang Malaysia lah gitu ya. Buat paspor Malaysia itu cepet banget. Dan dia nukar paspor bukan buat paspor tapi nukar paspor. Nggak nyampe 1 jam gue nungguin di depan immigration tuh. Sudah keluar dia. Bener. Kalau di kita 1 minggu guys. Aduh 1 minggu. Sekarang itu 1 minggu itu. Aduh, gue nggak tahu nih. Semakin canggih kok semakin mundur kayaknya di negaraku gitu. Apalagi nggak ada uangnya, uang untuk berikan rasuah kepada mereka. Waduh, nggak akan cepat keluar gitu paspornya. Bener nih guys. Ini kenyataan. Semua orang udah mengeluh itu semuanya gitu. Kok semakin canggih semakin meranjuk ke digitalisasi kok malah semakin mundur kitanya gitu. Ya alasannya mungkin ya gitu. Beda banget. Kenapa gue bilang beda dengan Malaysia? Ya karena gue punya pengalaman itu semua dan gue tahu gitu. Gue tahu di Malaysia itu seperti apa, di tempat kita itu seperti apa. Ini perlu diubah sebenarnya. Kebiasaan buruk seperti ini tuh kalau mau maju ya harus diubah. Kenapa gue bilang contoh Malaysia? Karena ada contoh baik dari Malaysia. Kalau gue nggak lihat contoh baik dari Malaysia itu gue nggak akan ngomong suruh nyontoh Malaysia kan gitu. Karena gue melihat lah, gue bilang contoh Malaysia gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Harusnya malu ya sebagai negara Indonesia. Malu kenapa? Di Indonesia juga banyak pekerjaan. Okay. Banyak banget pekerjaan. Yeah. Banyak pokoknya mah. Tapi kenapa ngerantau? Karena kalau merantau itu kita nggak ngeluarin uang, malah kita yang dikasih uang. Benar, setuju. Tapi kalau di Indonesia kita mencari kerjaan harus ada uang dulu. Itulah perbedaannya. Kenapa kita memilih merantau ke negara orang? Setuju, apa yang dia bilang itu setuju. Memang iya. Pekerjaan di Indonesia tuh bukan sedikit, banyak. Mau kerja apa? Banyak. Petani, apalagi petani ya. Banyak sebenarnya. Cuman penghasilan yang kita dapat itu tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, peluh yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapat. Itu di Indonesia. Itu kenapa banyak orang Indonesia itu memilih merantau mencari kerja ke luar dari kampungnya gitu. Itu kenapa? Ya alasannya itu tidak sesuai antara pengeluaran dengan pendapatan. Bahkan banyak orang di Indonesia itu yang hanya kerja sekarang untuk makan hari ini. Kerja hari ini untuk makan hari ini. Dan nggak tahu esok untuk mau makan apa. Itu fakta dan kenyataan. Dan tidak bisa kita pungkiri itu semuanya gitu. Bener, apalagi mau nabung untuk makan hari ini saja kita belum tahu gitu. Nggak usah nabung, nggak usah memikirkan untuk nabung. Mau makan untuk hari ini saja kita tidak tahu boleh makan enggak gitu. Iya bener, ini kenyataan memang. Jadi gue setuju dengan itu semuanya. Memang seperti itu perbedaannya. Beda kalau kita kerja di Malaysia. Gue ada di Malaysia sekarang dan gue mengaku ketika gue kerja di sini terasanya itu tenagaku yang aku keluarkan, ide yang aku keluarkan gitu, pemikiran yang aku keluarkan itu jauh lebih dihargai di sini gitu. Lebih dihargai, lebih upah yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu. Itu kenapa banyak orang Indonesia itu lebih milih merantau gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Di Malaysia Ini itu ya, guys. kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Luar biasa bukan? Oh ya. Gaji restoran manager itu setara dengan 30 juta, sedangkan gajinya service crew itu setara dengan 3.000 ringgit atau kalau di Indonesia ya sekitar 10 juta ke atas ya. 10 juta Menggiurkan. lebih. Kenapa? Karena di Indonesia untuk gaji seorang service crew aja itu terkadang UMK aja atau UMR itu belum tentu sampai.
miris. Iya, di sini aja guys. Di sini itu kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu gajinya itu sangat jauh guys, bener, jauh banget gitu. Apalagi kita punya skill, punya kebiasaan apa yang kita bisa gitu. Ya kalau kita datang ke Malaysia dengan nol, nggak punya skill, nggak punya apa ya, ya kalian harus tahu sendiri gitu. Dimanapun mau kerja ya yang pasti walaupun kamu tidak punya skill di sini, yang pasti gajinya itu lebih besar dan lebih dihargai gitu di sini gitu. Kalau kita bandingkan dengan di sana lah gitu ya. Itulah kenapa apa ya? Gue selalu bilang, jangan bilang di Indonesia itu enak, jangan bilang di Indonesia itu pekerjaan inilah itu. Memang iya pekerjaan itu banyak di Indonesia, tapi yang seperti gue bilang di sebelumnya bahwa pekerjaan di Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, pemasukan yang kita dapat. Kerja hari ini cukup untuk makan hari ini. Seperti itulah kira-kira guys. Itu yang perlu diubah oleh pemerintah agar tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan di tengah-tengah masyarakat gitu. Agar masyarakat itu ya tidak minat lah untuk merantau setidaknya. Ya kalau kita kerja di Indonesia udah sesuai, ngapain kita merantau, kan seperti itu guys. Kita tidak, sekali lagi gue bilang, tidak ada terselip di hati kita itu niat kita untuk merantau itu nggak ada sebenarnya. Cita-cita itu nggak ada sebenarnya guys untuk merantau. Ini karena terpaksa kita untuk ya untuk masa depan kita, untuk masa depan anak cucu kita ke depan. Ini hanya demi anak cucu, demi kita dan anak cucu kita gitu. Ya mau gimana lagi, saya terpaksa merantau gitu. Seharusnya pemerintah memikirkan ini semuanya. Ini semua tentang rakyat, bukan tentang individu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.